Selamat pagi. Kak Gina senang dapat menjumpai adik-adik melalui sekolah minggu online pada hari ini. Kakak mau mengajak adik-adik untuk menyapa teman-teman yang lain yang ada di rumah dengan menanyakan kabar mereka. Yuk kita sama-sama menyanyikan lagu Halo Apa Kabarmu. Semuanya berdiri ya. Kita bernyanyi dengan penuh semangat. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Satu kali lagi ya. Halo, apa kabarmu? Kau temanku yang ku sayang. Halo, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Dengan tetap berdiri, kita akan bersama-sama berdoa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami boleh mengikuti sekolah minggu online pada hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati sekolah minggu ini dari awal sampai selesai. Tolong kami dapat bernyanyi, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang masih ingat minggu lalu, hari Minggu yang lalu, kita merayakan apa? Ya betul, kita merayakan Paskah. Siapa yang masih ingat artinya Paskah? Ya betul, Paskah adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Maut sudah dikalahkan. Tuhan Yesus sudah hidup. Sekarang kita mau bersama-sama menyanyikan lagu Hidup, Hidup, Hidup Selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Satu kali lagi ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. 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 Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah. Adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah hidup, maka Tuhan Yesus akan selalu ada di dekat kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Saat ini kakak mau ngajak kita bersama-sama menyanyikan lagu Saya Ada, Tuhan Pun Ada. Saya
pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Saya ada, Tuhan pun ada, di mana-mana Tuhan pun ada. Mengapa susah? Tak perlu takut, Tuhan selalu tolong saya. Adik-adik, apakah adik-adik sudah siap mendengar cerita Alkitab? Kalau sudah siap, sekarang duduk yang bagus ya, duduk yang manis. Kita mau mempersiapkan mendengarkan cerita Alkitab. Kita mau nyanyikan lagu Aku Siap Mendengar Cerita. Selamat mendengarkan cerita. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mendengarkan cerita Tuhan, mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan bagi kami semuanya. Terima kasih Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan cerita Alkitab. Kiranya Tuhan boleh menolong dan memimpin adik-adik di rumah agar boleh mendengarkan dengan baik. Tolong juga Kak Karisma yang akan bercerita agar boleh bercerita dengan baik dan adik-adik dapat mengerti. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Kak Karisma mau bertanya, adik-adik pernahkah kalian menunggu papa atau mama pulang? Misal pulang dari bekerja, atau pulang dari pasar, ataupun pulang dari yang lainnya. Pastinya kalian pernah menunggu, bukan? Namun, bagaimana rasanya adik-adik? Bila sampai sore atau bahkan sampai malam, adik-adik yang menunggu ternyata papa dan mama juga belum pulang. Pasti sedih ya adik-adik ya. Nah, lalu sembari menunggu, apa yang akan kalian lakukan adik-adik? Mungkin sebagian dari adik-adik ada yang sambil bermain bersama keluarga yang lain. Misalnya dengan kakak atau adik, atau cici, ataupun koko. Adik-adik, begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka juga sedang menantikan, menunggu kehadiran Tuhan Yesus. Pada waktu itu, ada 7 murid yang menunggu Tuhan Yesus di tepi danau Galilea. Mereka adalah Simon Petrus, Nathanael, Thomas, Yohanes, Yakobus, beserta 2 orang murid yang lainnya. Mereka sedang berkumpul di danau Galilea, di tepi danau Galilea. Tiba-tiba Simon Petrus berkata, adik-adik, Tuhan Yesus belum datang-datang. Sebaiknya aku mau pergi saja menangkap ikan. Lalu murid yang lain juga menyahut, aku juga mau ikut Simon Petrus. Lalu Thomas juga bilang, aku juga ikut. Yang lain juga bilang, aku juga ikut. Akhirnya adik-adik, mereka semua pergi ke perahu dan berangkat ke tengah danau Galilea untuk menangkap ikan. Di tengah danau, Petrus menebarkan jalannya adik-adik. Ketika ditarik nih jalannya, ternyata isinya kosong.
Tidak ada ikan seekor pun pada saat itu. Murid yang lain juga menebarkan jalannya bergantian. Namun hasilnya tetap sama. Tidak ada jala yang terisi. Tidak ada ikan sama sekali. Sepanjang malam mereka menjala namun tidak mendapatkan ikan. Hari hampir menjelang siang. Mereka tidak mendapat ikan. Akhirnya mereka sangat sedih adik-adik. Mereka kecewa. Tiba-tiba ada seseorang yang menyapa mereka dari tepi Danau Galilea. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Lalu para murid menjawab, tidak ada. Orang yang di tepi danau itu menyahut kembali adik-adik. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Maka kamu akan mendapatkan ikan. Adik-adik, para murid sambil berpandangan satu dengan yang lainnya. Mereka berkata, siapakah orang itu ya? Adik-adik, siapa ya orang itu yang berteriak? Ya, dia adalah Tuhan Yesus. Namun, para murid pada saat itu belum tahu adik-adik kalau itu adalah Tuhan Yesus. Namun, mereka tetap mengikuti perintah itu. Lalu Simon Petrus menebarkan jalannya di sebelah kanan perahu. Adik-adik, apa yang terjadi setelah itu? Wow, benar. Begitu jalan ditarik, ternyata penuh dengan ikan. Bahkan ikan-ikan yang sangat besar. Mereka sangat gembira melihat ikan yang sangat banyak. Bahkan jalannya tidak robek, tidak sobek adik-adik. Luar biasa ya. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menolong para murid-murid dimanapun mereka berada. Pada saat mereka tidak mendapat ikan, Tuhan Yesus menolong sehingga mereka mendapatkan ikan. Begitu juga dengan adik-adik. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dimanapun adik-adik berada. Dan dalam keadaan apapun adik-adik. Apakah itu lagi sedih ataupun lagi susah. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik. Sebab Tuhan Yesus sangat berkuasa dan sangat baik. Nah, pada saat itu juga ada seorang murid Tuhan yang bernama Yohanes berkata, Petrus, itu kan Tuhan Yesus. Hah? Petrus terkejut adik-adik dan langsung melompat terjun ke dalam air. Ia ingin segera menjumpai Tuhan Yesus. Sedang murid-murid yang lain mendayung perahu sampai ke tepi danau. Wah, mereka sangat senang ya adik-adik melihat gembira dan senang melihat Tuhan Yesus sudah datang yang selama ini mereka tunggu-tunggu. Sama seperti adik-adik. Begitu papa dan mama datang, adik-adik pasti sangat senang dan gembira. Nah, Tuhan Yesus demikian juga akan ada selalu bagi adik-adik. Dimanapun kita berada, adik-adik berada. Atau ketika adik-adik sedang bermain, atau sedang sekolah, atau sedang tidur, atau sedang makan, di rumah, di sekolah. Nah, adik-adik, Tuhan pasti akan selalu bersama adik-adik. Karena Tuhan ada di hati kita semuanya. Ketika murid-murid sudah sampai adik-adik di darat, mereka melihat ada api dan arang
dan di atasnya ada ikan dan roti. Ternyata Tuhan Yesus sudah menyiapkan sarapan bagi mereka. Nah, bahkan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bawalah beberapa ikan yang sudah kamu tangkap tadi." Dan Tuhan pun mengajak para murid-murid untuk makan bersama dengan Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka duduk bersama untuk sarapan. Mereka, para murid, tahu sekarang dan yakin bahwa Dia adalah Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Mereka dengan sukacita dan gembira menikmati sarapan bersama Tuhan Yesus. Murid-murid melihat bekas paku di tangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mati dan disalibkan untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus sudah bangkit dan hidup kembali. Nah, adik-adik, dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ingin kita selalu berdoa kepada Tuhan. Adik-adik percaya juga kalau Tuhan selalu menolong adik-adik. Sekarang kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu ini dari Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Adik-adik sekali lagi ya. Lukas 24 ayat 34a. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Gampang kan adik-adik? Nanti adik-adik boleh mengirimkan videonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Adik-adik, sekarang kita telah mendengarkan cerita Tuhan. Saatnya kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Adik-adik bisa meminta tolong kepada papa maupun mama untuk dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening di bawah ini. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita minggu ini. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, cerita Tuhan pada hari ini. Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara hidup kami dimanapun kami berada. Tuhan yang senantiasa menolong kami, walaupun kami dalam keadaan sakit ataupun susah, Tuhan selalu menolong kami. Tuhan terima kasih atas pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan Tuhan sudah bangkit dan hidup kembali. Tuhan, kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami berikan, sehingga boleh berguna untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.